Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Jadi selamat datang ke kebaktian online kita pada hari ini. Jadi saya bersyukur kerana Tuhan telah memberikan kita kesempatan lagi pada hari ini untuk kita melayani Dia. Dan saya juga berharap bahawa setiap kita sekarang ini, dimanapun kita berada, kita di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sihat. Amin. Jadi mari sebelum kita mulakan kebaktian kita pada hari ini dan kita mulakan pujian dan penyembahan kita selepas ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa kami syukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami pada hari ini. Pimpinlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, urapilah kami Tuhan. Ketilah juga bagi setiap hati dan jiwa kami Tuhan. Biarlah kami mendapat kedamaian, ketenangan daripada-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa, siapkanlah kami untuk pujian dan penyembahan selepas ini. Benar Tuhan, nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Tuhan, kami juga yang berdoa bagi keadaan internet kami juga, supaya akan jalan dengan baik. Dan juga kawasan perumahan kami juga Tuhan, supaya ada ketentraman ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Haleluya. Jemaat, mari kita mulakan pujian kita yang pertama, yaitu bersyukurlah ataupun datanglah ke baitnya. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya, kasih setianya, amin. Kita terus memuji Tuhan, kita terus di dalam sukacitanya, amin, haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya,
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya Tuhan. Amin. Mari kita teruskan pujian kita pada hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita terus naikkan pujian kita pada hari ini, yaitu kecaplah dan lihatlah. Mari kita berlari di hadirat Tuhan, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, amin. Terpujilah nama Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihi, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Dia Tuhan kita, selamanya juga Dia mengasihi kita. Amin. Haleluya. Pujian bagi Yesus. Mari sama-sama kita katakan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamat syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin, haleluya, selamanya. Selamanya dia mengasihi kita, amin. Kita teruskan di dalam penyembahan kita. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau sedia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau sedia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leave me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me.
leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Haleluya, haleluya. Blessed be your name, Lord. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi namamu Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada hari ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap yang telah Kau lakukan bagi kami sepanjang minggu ini. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pribadi kami Tuhan, bentuklah kami Tuhan dan kuatkanlah kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya kami Tuhan akan menjadi lebih dan lebih yang Engkau mahui. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan apapun rancangan-Mu bagi kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan ya Bapa untuk kami menjalani Tuhan rancangan-Mu itu Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan ada bagi mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga bagi pujian dan penyembahan kami tadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami telah mengagungkan nama-Mu. Kami juga percaya Tuhan, setiap pribadi kami Tuhan telah diperbaharui ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa kami Tuhan telah dipenuhi Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk selepas ini di dalam firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang menguasai kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, kami dapat menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Baik, shalom dan selamat pagi, selamat berhari Minggu, selamat beribadah kepada semua, kepada yang baru hadir, yang baru online bersama kita, ya kita katakan baru hadir juga kan, terbawa kita. Baik, hari ini merupakan hari Minggu yang luar biasa, di mana pada Kamis lepas, pada 21 hari bulan kita telah merayakan kenaikan Kristus ke surga, yaitu satu perayaan ada setengah gereja merayakan. Apapun kita bersyukur sebab itu adalah matlamat Kristus, di mana dia harus naik supaya ada pekerjaan Allah itu sempurna dan ada pekerjaan Roh Kudus. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, sekali lagi saya mau rindu membawa kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami hari ini ke dalam tangan-Mu, walaupun dia adalah bentuk online yang tidak bersama secara fisik, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas sebab Engkau Allah yang tidak kelihatan. Kami pun percaya sesuatu yang kelihatan adalah besar impaknya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau bersama kami. Kau juga pelihara para pendengar, penonton yang mendengar firman-Mu, lindungi di belakang salib-Mu, sebab ini firman-Mu dan semuanya buat-Mu ya Tuhan. Yang kami percaya Tuhan yang melakukan perkara yang luar biasa dan dahsyat buat kami. Terima kasih Bapa, Kau yang menuntun kami dalam nama kasih Yesus. Kami percaya dan berdoa. Amin. Baik saudara, pagi hari ini saya rindu untuk saya membawa satu tema yang mana ada perkataan awas ya, seperti Anda lihat dalam screen itu awas. Jadi kalau kita lihat perkataan awas ini saudara, tentu banyak mungkin tidak menyenangkan. Apa yang harus saya berwaspada dan apapun ya yang kita alami belajar bersama. Ya, siapa lagi kita belajar bersama seperti tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Musa ya, antara pribadi yang terkemuka dalam pembacaan kitab kita baik sepanjang tahun, sepanjang hari, yaitu Musa, satu pribadi yang mana Tuhan angkat pertama-tama ya, pertemuan dia dengan Tuhan itu ada perkataan awas itu ya, jangan begitu. Dan permulaan itulah menyebabkan pelayanan Musa begitu berdampak luar biasa di mana-mana. Ya, kita pelajari bersama perkara ini. Sebelum kita, bersama kita belajar juga tentang perkara ini yang harus kita jaga, yaitu awas berjaga ya, awas itu. Sebelum itu mari kita baca firman Tuhan. Saya baca untuk kita bersama. Keluaran 3 ayat 5 ya. Lalu berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Nah, singkat ini dalam ayat 1 saja. Jadi saudara, apabila tentara perkataan awas itu ada, mungkin antara kita yang boleh saya katakan mungkin ada juga antara kita terlalu panik ya, apa diperkatakan awas ataupun bahaya. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah perkara yang mana manusia itu sendiri sering lalui kan, dasarnya atas pilihan mereka. Apakah awas itu satu yang diri mereka sendiri. Nah, contoh, saya bagi contoh ya, banyak awas sentiasa berlaku, penjagaan sentiasa berlaku. Contoh pada kita hari ini, ada segelintir dari masyarakat ataupun kita sendiri yang merasa berbangga kan, kalau mereka menunggang motosikal tanpa helmet kan, bangga betul. Sedangkan itu ketahui sangat bahaya. Kalau malang tak bau-bau itu pasti mudarat kita dan tetapi ada juga yang merasa berbangga berbuat demikian. Kenapa? Tadi awas tadi kita panik kan, tetapi ada juga yang itu. Begitu juga dengan mungkin kita merasakan kita kebal kalau kita pakai kereta misalnya, tak payah ada tali pinggang peledah ya, sedangkan itu bahaya, sedangkan sudah dibagi warning. Nah, kalau tak pakai pun kena saman. Semuanya untuk keselamatan. Jadi ini saudara, begitu juga hal dengan kehidupan rohani kita kan. Ya, dalam Alkitab terjemahan baru
kalau tak silap hitungan saya ada 714 ayat mengatakan jangan maksudnya itu berjaga-jaga, awas dan sebagainya, jangan buat itu. Yang pertama mesti perkataan jangan itu ketika pembentukan manusia, penciptaan manusia, jangan makan buah ini, itu yang pertama. Lihat bagaimana itu perkataan awas nih, sebab ada sesuatu perkara kenapa dia harus ada di dalam pendekatan kita dengan Tuhan. Nanti kita akan pelajari ya kenapa awas ini harus ada, menyadari kita untuk apa hal ya kan saudara. Kalau kita mengetahui mendalam kenapa harusnya kita tahu banyak kebaikan, kenapa dikatakan jangan, itu semuanya untuk pribadi kita. Dalam kita menjalani MCO nih kan, jangan keluar kemana yang perlu itu untuk kebaikan kita juga. Tapi ada juga segelintir yang mengambil kesempatan, tidak peduli ya. Contohnya pada hari ini yang sangat sedih, saya baru beberapa hari lepas mendapat info jiran kita yang di Indonesia ya, sehingga barisan para medis angkat tangan sudah, sebab masyarakat mereka masih bergil, masih keluar lagi ya. Kita tidak dapat apa, kita bersama doakan yang begitu, karena inilah ya yang dikatakan jangan, tapi saudara akhirnya kita dapat meterai perkara ini yang mana diawali dengan larangan dan maka dan akhirnya itu diakhiri dengan meterai kan, akhirnya jangan memeterai nubuatan ini ya. Itu ada satu kesinambungan, jangan makan buah, jangan melerai nubuatan. Nah, kita belajar dalam konteks ini saudara, dan juga kita belajar apa perkataan awas yang terdapat dalam ini. Ini sebagian dari pelajaran benih bus ya, semak yang terbakar itu ya. Salah satu sabda katakan awas, harus berjaga-jaga dalam setiap perkara dalam kehidupan kita ya. Kita harus tahu apa yang itu. Yang pertama apa yang harus ada itu saudara, awas itu ya. Yang pertama perkataan ini berjaga-jaga ya. Tuhan sendiri sering mengarahkan kita anak muridkan, bahkan dalam firman-Nya, berdoalah dan berjagalah ya. Saudara, kita tidak tahu bagaimana Allah bertindak ya dalam kehidupan kita. Apa yang harus ada pada kita itu harus berjaga-jaga saja kan. Kita tidak tahu ini rencana Tuhan, coba kita tidak tahu, dia boleh datang bila-bila ya. Cara Tuhan, cara ajaib, kita pun tidak tahu bila kita lahir, betul, kita pun tidak tahu bila kita diangkat Tuhan, semuanya kita tidak tahu ya. Antara satu rahasia, betul. Jadi apa yang ada pada kita percaya, berjaga-jaga ya, sebab firman Tuhan sering berbicara kepada orang yang berjaga-jaga. Dalam Pengkhotbah berkata begini, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ya saudara, kehidupan bersama Tuhan itu saudara harus siap siaga ya. Bukan semua kita tahu kalau kita sudah dalam terang, kegelapan tidak duduk diam. Ini harus kita dapat tahu apabila kita sudah memiliki Yesus, apabila Yesus sudah di dalam hidup kita saudara. Nah ingat, iblis itu tidak akan duduk diam ya. Itu dikatakan peperangan rohani. Oleh itu kita harus siap siaga. Apapun persekitaran kita berlaku, ingat kembali bagaimana rancangan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, dan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita saudara. Nah, pertemuan Musa dengan Tuhan adalah sesuatu yang tunggal, karena tiada nabi atau hakim pemimpin yang mengalami hari yang sama, semak yang berduri. Yang berduri itu sudah adalah tunggal. Maksud saya tunggal di sini begini. Cara Tuhan memanggil Anda dan saya itu berbeza ya. Tidak semestinya sama dengan Musa. Semak yang terbakar. Mungkin cara lain, cara saya pun lain, cara Anda pun lain. Jadi apa yang semak tekan ini harus Anda berjaga-jaga ya. Sebab firman Tuhan itu menular kepada orang yang berjaga-jaga. Tuhan berbicara kepada orang yang berjaga, bukan orang yang tidur. Bagaimana Anda bercakap dengan orang yang tidur
Bagaimana Anda menelepon dengan orang yang tertidur? Tidak mungkin, dia tak akan jawab. Apalagi kalau dengan orang yang sudah meninggal, tidak mungkin dia mati begitu ya. Ya, harus berjaga, maksudnya kita segar apa, siap sedia. Dan berjaga juga artinya saudara, kita di dalam kekristenan ini harus alert ya, cergas begitu ya, harus senantiasa peka ya, alert dalam satu perkara. Apa kejadian pun mari kita datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan dan bertanya kepada Tuhan lebih lanjut, apa maksud Tuhan dalam hidup kita, apa rencanamu Tuhan dalam hidup kita. Kita harus alert, jangan kita menjadi manusia yang panik ya? Panik kan, so tidak berjaga. Sebab Tuhan hanya berbicara dengan orang yang berjaga-jaga. Bayangkan ketika Tuhan memanggil Samuel, dia mau Samuel berjaga-jaga. Dia panggil, selepas Samuel respon dan berkata, ini aku Tuhan, baru dia berbicara. Ya, berjaga-jaga. Banyak hal pahlawan-pahlawan dalam hakim-hakim dalam bentuk terjaga-jaga. Tuhan sentiasa berfirman kepada mereka dalam keadaan berjaga-jaga sentiasa. Saya tidak katakan Tuhan tidak boleh menggunakan cara lain, ada seperti Yakub sendiri Tuhan menggunakan mimpi dan seorang mimpi boleh, tapi tidak semestinya sama. Yang penting di sini berjaga-jaga. Anda harus sedar ya, jangan hidup dalam fantasi begitu ya, di dalam Tuhan. Nah, ini yang harus kita lihat dan renung bersama saudara ya. Kadang-kadang perkara ini harus berlaku dalam hidup kita, kadang yang mengherankan kita. Ketika Tuhan memanggil, sebab kalau kita tidak berjaga, kita agak keheranan. Tetapi kalau kita punya inisiatif yang berjaga, itu tidak mengherankan. Seperti mana Musa, ketika dia respon semak berduri, baik aku lihat. Sebab sepanjang hidupnya, ketika umur dia 40 tahun, dikatakan dia ingin memutuskan untuk inilah waktu, tapi belum waktunya Tuhan. Nah, ketika 40 tahun di padang gurun menjaga domba-domba, Tuhan kuliahkan dia, sekolahkan dia. Yang bahasa kita banyak dalam media masa itu, sekolahkan dia. Akhirnya waktu Tuhan hadir dan dia respon, ketika itu melihat benda yang ajaib, pelik. Kenapa semak itu tidak buka, tetapi ada api. Nah, agak mengherankan. Atau lebih dekat saya katakan, dia katakan tidak menjadi berhala buat Musa. Semak itu dia tidak terus menjadi keadaan yang menghalang dia, penyembahan dan sebagainya. Cara Tuhan itu luar biasa. Dan saudara, Tuhan boleh menggunakan berbagai aset untuk menyadarkan kita, untuk kita bersandar, tapi jangan bergantung kepada aset tersebut. Ya, jangan bergantung kepada aset tersebut. Seperti mana Musa, dia respon ketika semak terbakar, tapi dia tidak mencari Tuhan, di manakah engkau, di manakah, kenapa engkau panggil saya, tidak macam dulu semak yang terbakar. Kan? Nah, ketika Tuhan memanggil Anda permulaan, jangan bergantung kepada itu. Apabila sudah tahu, seperti mana Samuel, apabila dia sudah respon, dia tidak tunggu Tuhan. Tuhan berbicara kepada dia, ini bukan Tuhan. Tuhan yang panggil saya pukul 3 pagi saja seperti yang mula-mula. Ingat ya, bergantunglah kepada Tuhan, cara Tuhan yang ajaib luar biasa dalam hidup kita semua. Ya, apabila itu maka sepertinya bayi, dia merangkak, takkan selamanya merangkak. Tuhan punya keadaan dan cara yang luar biasa. Jangan batasi, jangan intimidasikan Tuhan tuh seperti dalam pikiran kita. Harus kita keluar dari kota itu, saudara. Nah, jadi saudara, apa yang selanjutnya melalui semak ini, saudara? Nah, seperti yang saya katakan sini, Tuhan dalam berjaga is a time period of remind, ya, di mana satu masa jangka waktu, masa peringatan itu berjaga-jaga, seperti askar yang berjaga malam, paramedik yang berjaga malam, sebab kes-kes tidak tahu ya, supaya askar, polis, mereka ronda 24 jam berjaga-jaga
ya, tidak tertidur, begitu berjaga ya. Begitu salut kepada Frantias kita yang sentiasa berjaga-jaga itu, ya, beri tepukan gemuruh. Agung pun bagi tepukan ya Tuhan untuk mereka. For order Frantias. Nah, karena Tuhan memberi pencerahan kepada yang tidak menjaga, pertanyaan bingung. Ataupun bayangkan kalau arahan diberikan kepada orang yang tidak berjaga-jaga, pasti timbul banyak persoalan kan. Sebab dia nervous, tidak tahu apa, sebab dia tidak berjaga. Engkau harus buat ini, engkau harus buat kenapa? Yang banyaknya mungkin banyak soal. Kenapa harus saya? Mungkin itu dia katakan, kenapa harus ini? Kenapa harus terjadi begitu? Kenapa tidak dia? Kenapa saya? Banyak persoalan lain yang timbul, bukan? Jadi makanya seimbang kita bersama supaya kita berjaga, supaya mudah. Apabila kita lihat hayati kronologi kejadian Tuhan bertandang ke dunia di Taman Eden, dia tidak ada pengenalan diri itu. Betul? Adam, Hawa, sehingga mereka tidak tahu yang bersama mereka itu adalah yang pencipta mereka. Begitu kasih Tuhan kan, bergaul rapat mereka. Hanya satu larangan, jangan makan buah. Itu saja. Yang lain kamu boleh buat apa saja. Ya, pengenalan. Dia tidak mengenal aku lah. Ya. Sebab itu Tuhan datang kepada Musa, dia memperkenalkan diri dia. Akulah, aku adalah aku. Ya. Tuhan bertandang dalam hidup kita, bagaimana cara dia ada pengenalan dia. Ya, sebab iblis pun boleh tandang kepada Anda sebagaimananya Tuhan. Ya, sebagaimananya Tuhan. Banyak kekeliruan yang berlaku. Jadi saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, ingat iblis akan datang mengaku dia Tuhan. Jadi bagaimana? Sebab kita tidak alert tadi. Sebab kita tidak tidak dalam keadaan berjaga-jaga. Ya, ini dia. Ya, banyak kejadian, contohnya sebab Munis. Banyak orang tidak berjaga-jaga, akhirnya percaya ajaran sesat semuanya. Banyak yang berbagai dalam keadaan yang tidak berjaga-jaga, tidak dekat dengan firman Tuhan, tidak ada doa, pembacaan apapun. Ini period yang dikatakan berjaga-jaga ini saudara adalah period yang keep remind, God will coming. Misalnya hari ini kita dalam penantian Kristus datang kembali. So jangan menghitung kenapa dia tidak datang. Tuhan kata berjaga saja. Berjaga-jagalah kamu dan berdoalah. Siapa lagi? Kita berjaga, awake, ya, sedar. Ya, awareness, orang kata kesadaran, sedar dalam hidup kita. Dan saudara, Tuhan menyatakan diri dalam semak penyerah, tertarik pada temuan aneh, berganjak dari itu Tuhan tuntun iman percaya kita. Maka Musa itu kepada Abraham dan tidak ada menanyakan pengenalan, hanya iman. Baik saudara, yang satu peristiwa yang pernah terjadi dulu dalam Perang Dunia Kedua. Cerita ini seorang kanak-kanak dengan teman setawanannya dewasa daripada dia. Saat mereka dipisahkan, anak kecil ini menyatakan begini kepada dia, seperti Musa dalam kesusahan. Ya, wanita dewasa itu menjawab, saya bukan Musa. Namun anak kecil itu menjawab, Tuhan bersama Musa, Tuhan juga bersamamu. Nah saudara, ini cerita ini mengingatkan kita, Tuhan boleh gunakan cara yang tidak kita terfikirkan. Kanak-kanak, kembali kepada kita, kalau kita dalam keadaan berjaga-jaga atau tidak. Mungkin kita tidak respon, kita akan itu perkara biasa. Tapi kalau kita respon dalam perkara menjaga Tuhan, apakah ini, kita akan mungkin menggali, bertanya kepada siapakah pemimpin gereja, pastor. Kita bertanya, saya mengalami, itu menyebabkan kita berjaga-jaga di dalam Tuhan. Nah, apa yang kita dapat tadi pelajaran di sini, saudara? Tuhan memakai Musa dalam kemewahan apa dan juga menyatakan kemewahan kemarin itu adalah seperti
mana mengantikan harapan pada dia, saudara. Di mana Musa hidup mewah sebelumnya kan, tapi setelah dia menyatakan hidupnya, Tuhan mengantikan kebahagiaan itu, walaupun tidak ada emas perak, tapi jauh lebih bahagia dia sebab melakukan. Seorang anak kecil membuat lukisan. Si ibunya bertanya, apa yang kamu lukis? Sudah pasti anak menjawab yang dia lukiskan. Lantas ibunya mencela, siapa tahu mukanya Tuhan itu. Hari ini kita melihat, kita pelajari bersama melalui semak duri bila dan kenapa, di mana Tuhan berada menyatakan dirinya kepada Musa. Dan saudara, apa yang ingin saya ketengahkan di sini? Ketika anak kecil itu melukis, dia melukis apa dalam mindanya. Ketika kita dalam keadaan berjaga-jaga, kita ingat Tuhan. Kalau dalam bentuk abstrak lukisan, kita akan, Tuhan jagalah hidupku. Kalau tidak dalam keadaan berjaga, apa yang dalam itu otak kita tentang keresahan kita, kesempitan hidup kita, itu yang sering ceritakan, yang muncul, ya. Seperti dalam Amsal mengatakan, apa yang terpancar dari hatimu. Nah, kalau kita dalam keadaan berjaga, Tuhan bersama, mungkin itu keagungan Tuhan. Sebab itu Daud menerjemahkan kisah dia dengan banyak nyanyian. Dikatakan, Tuhan adalah ini semua gembalaku, pelindunganku. Di kisah dia terjemahkan begitu dengan itu, sebab dia sentiasa berjaga. Amin. Itu tentang berjaga-jaga. Dan bila Tuhan Yesus datang, tidak ada tarik yang mutlak. Tuhan Yesus sendiri berkata, hanya Bapa yang tahu, ya. Pada kita, kalau kita respon berjaga-jaga, maka kedatangannya. Ada yang mengatakan keadaan ini, konflik ini, mungkin apapun, ya mungkin benar atau tidak, saya tidak ada conclusion yang teguh di situ. Cuma kita berjaga-jaga dekat kepada Tuhan. Dan lanjut kita belajar bersama saudara dari ayat kita tadi. Apabila kita menanggalkan kasut, tanah itu kudus. Dan ini kita lihat bersama tentang kekudusan, ya, dalam Keluaran itu. Saudara, rata-ratanya kita di sini, di rumah apapun kan, semua kita mencari RO water, ya, OSIS punya, reverse OSIS, semua untuk air yang ditapis. Maupun sudah dipilih itu, ada juga kita perlukan penapis. Sebab apa? Kita mau yang tulen. Itu hak kekudusan. Kekudusan berarti itu pengasingan diri. Yang bersama dengan Tuhan itu, saudara, adalah hal yang tulus ada. Biar ada pure heart kita dengan Tuhan, hati yang jujur bersama Tuhan. Bila ingat tentang kekudusan ini, saya itu beberapa tahun, lebih 20 tahun yang lepas, ya, ada satu tema gereja besar kita dulu, kuduslah kamu sebab aku kudus, ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 16, ya. So apa? Supaya senang align, ya, standarnya Tuhan, standard orang katakan, supaya bersama bergerak. Komputer kamu itu, saudara, ada perkataan istilah dia OS, operating system, ya, ada operating system. Dia harus, yang membuat operating system ini, saudara, dia harus samakan dengan operating system yang lain supaya file itu dapat dibaca, ya, macam Microsoft. Yang Microsoft 97, 95 mula-mula dulu, dia tidak akan dapat membaca Microsoft 10 yang ada di hari ini, sebab OS dia, cara dia, file dia sudah lain. Begitu juga dengan kita. Kalau kita kudus, Tuhan itu kudus, ya, supaya kita tahu standarnya Tuhan itu begini. Kalau Tuhan ke barat, kita ke barat. Kalau Tuhan update, kita pun update. Komputer kita pun, kalau kita tidak update, sangat menyusahkan Anda, ya.
operating system itu dikatakan pengasingan kuduslah kamu sebab aku kudus. Arti kekudusan membawa kita kepada standarnya Tuhan yang Tuhan maukan. Ya, seperti USB port kita saudara. Kalau Anda lihat USB port kita itu semua sukatannya sama. Nah, kalau kita pandai memandai buat size yang besar atau kecil, katakan ini lebih menarik, tidak ada orang mau beli sebab semua standar sama, tak boleh masuk, tak ada, merugikan. Nah, sini saudara terdapat dua perkara tentang penanggalan kasut ini saudara. Tanggalah sebab itu pertama Tuhan ingin menegaskan bahwa dia adalah Tuhan Allah yang nenek moyang bukan sembarangan. Biar awas kan ketika Musa bertandang, kalau kita pikirkan tanah kan, kalau berkasut tak berkasut pun sama juga kan, apa biasanya tanah bukan di rumah. Menegaskan aku adalah aku. Aku adalah Yahweh, akulah Elohim, dan sekarang ditegaskan, tanggalkan. Ketika dia memberi penegasan itu, Musa merespon, dia buka kasut dia. Di situ penyertaan Tuhan. Yang kedua, terdapat satu buku Henry Matthews dalam kontemporerinya, komentarnya, ya kan, satu hal yang muhibah karena wujudnya perbualan spontan manusia dengan Tuhan. Ini mewujudkan kepuasan pada Tuhan, perkara kecil bukan. Soalnya buka kasut, apa biasanya? Bukan tanah itu emas, tahukah Anda Tuhan itu pasir, panas, dan api. Ini terjadi. Kadang-kadang Tuhan datang hidup kita dengan perkara yang mungkin kita anggap sepele, saudara, yang kecil, macam tanggal kasut. Kalau kita datang rumah oke juga kan, ini tiba-tiba dekat tanggal kasut tanah itu, apa cerita ya? Misalnya kita masuk gereja, banyak dari gereja yang pakai kapit. Ada yang sama yang katakan, ambil analogi ini seperti mana gereja ini kudus, tapi alasannya supaya kapit mereka tidak cepat rusak. Begitu ya. Berapa hari lepas ada satu conversation ya, perbincangan antara kita punya elders DAG ya tentang wine. Ada Reverend Tam cerita begini, ketika dia berada di US, mereka minum wine putih, sedangkan selalu kita katakan wine merah kan. Dia bertanya, kenapa tidak wine merah? Dia kata, tidak tertulis di dalam Alkitab mengatakan harusnya wine merah. Jadi akhirnya down the line baru dia dapat tahu kenapa mereka tidak minum wine merah itu, takut itu supaya takut kapit mereka kotor. Kalau itu tumpah kan, itu kalau white wine kan dia tak ada kesan. Itu cerita. Ini itu sampingan untuk kita lihat bersama. Ya, jadi dua perkara ini harus kita ingat: menegaskan dia Tuhan dan satu perbualannya raja. Bila kita ikut kata Tuhan dalam bentuk yang paling mudah, ya, sederhana, merendahkan diri begini saudara, tampak biasa, tapi apabila kita melakukannya, itu adalah kerendahan dia. Seperti Musa akan buka kasut di tanah lapang, buka kasut, tapi karena perintah Tuhan sentiasa mengenalkan cara yang sederhana. Tuhan datang ke dunia, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak dalam bentuk kemuliaan seperti mana yang kita gambarkan kan. Dia Tuhan, tapi dia datang sebagai manusia, lahir di kandang domba. Aduh, bagaimana ini harus berlaku? Itu Tuhan. Baik saudara, ini menegaskan pendudukan Musa bukan sekadar hormat yang merasa takut kepada Tuhan. Ya, kan Tuhan, dan Tuhan akan menandakan hubungan dengan dia dan perkara lain. Banyak hal yang kita pelajari dari sini. Berjaga-jaga, kekudusan yang seperti saya ingatkan, berjaga-jaga.
dan kekudusan itu menggambarkan hal yang luar biasa. Nah saudara, ya pada pagi hari ini ada dua perkara yang ingin saya belajar ini tentang awas ya. Awasi hidup kita supaya kita berjaga-jaga, awasi hidup kita supaya kita kudus di hadapan Tuhan ya. Supaya kita kudus bukan artinya cerah apa, tetapi biar kita bersama Tuhan mengikuti standarnya Tuhan. Dengan kekudusan itu bukan terlalu suci, rapi, sedikit kotor, sentuh sedikit abuk, sebelum itu abuk, mesti kudus, tidak, itu meletihkan, itu Taurat sudah. Tuhan tidak suka begitu sangat ya. Tapi kalau bersih pun keadaan kita, hati kita tidak kudus, Tuhan tidak itu. Jadi ikut standarnya Tuhan yang Tuhan inginkan. Ya, sederhana firman Tuhan pada pagi hari ini untuk saya bawa bersama tentang awas, tentang pendudukan Musa di padang gurun. Perjalanannya 40 tahun itu saudara memberi gambaran yang luar biasa, mana Tuhan mengajar kita untuk terus setia dalam itu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kuasa firman yang mengubah untuk kami, seperti mana Musa yang respon akan semak berduri, yang mengadakan kehidupannya senantiasa berjaga-jaga tentang panggilan hari-hari penantian yang bila waktunya Tuhan. Apabila sampai ya Tuhan, dia terus respon dengan baik, sebab dia tahu dia Engkaulah Tuhan yang memimpin umat mereka ya Tuhan. Biar kami menjaga kekudusan kami, beri kami kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan, bagaimana kami mampu memelihara kekudusan dalam Engkau ya Bapa. Seperti dalam keadaan MCO pada hari ini, biar kami berjaga-jaga senantiasa, sebab iblis mungkin meresahkan hati kami. Di mana Tuhan yang melindungimu? Di mana Tuhan yang membelamu? Kenapa harus ini terjadi? Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menuntun memimpin kami. Kami yang sakit Tuhan, kami doakan dalam nama Yesus memiliki kesembuhan, yang dalam lawatan kami beri ketenangan, penghiburan ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa berisan Frantis kami juga Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan yang memeliharakan mereka. Terima kasih Bapa, Kau segalanya Tuhan dalam hidup kami berserah. Mari kita angkat tangan dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu, apa yang terbaik dari surga itu yang Tuhan Yesus berikan dan menggerakkan dalam hidupmu. Sebab apabila Tuhan memberkati engkau dalam rumah tanggamu, anak istri suamimu, Tuhan membiarkan hal yang sama. Puji nama-Mu Tuhan, kamu membiarkan hal yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin saudara, sekian firman Tuhan yang kita terus kekal kuat dalam Tuhan. Berjagalah dalam PKP ini. MCO ini lanjutan, kalau itu dengan ikut kehendak sendiri ya. Sebab itu firman Tuhan berkata berjaga-jaga dan pelihara kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.